untuk mesin kolam seharusnya penyedotnya itu dikasih filter, seperti buat kolam filter koi minimal 3 filter lah, air kotor, air tengah bersih, air bersih. Untuk penyedotan itu nggak ada filter, jadi airnya plus kotorannya langsung disedot, air kotor disedot, isi bekas daun, lumpur masuk semua ke situ. Kita bisa belajar untuk cara menyaring air seperti yang ada di jas Jepang itu sampai 12 saringan. Itu saringan pertama, kedua, ketiga, dan sampai 12. Cuma kita tidak perlu banyak-banyak lah, kita buat 3 chamber aja, terus saringannya nanti dibuat kayak gini airnya. Nah, si mesin itu posisinya sudah berada di chamber yang airnya bersih tanpa kotoran, bahkan itu bisa diminum airnya. Nah, ini kondisinya airnya kayak gini kecil. Setelah ini akan saya sikat daerah paralon sekitar penyedotannya, habis ini besar lagi airnya. Semua kolam di kampus saya lihat seperti itu cara penyedotan airnya, tidak ada chamber, masing-masing chamber. Buatin chamber kecil aja, 3 chamber gitu, 30 cm, 30 cm. Yang penting si airnya pada saat disemprot sama mesin itu sudah tidak ada kotoran, bahkan air tersebut bisa diminum. Nah, yang ini ya, saya ada air terjun, tapi air terjunnya mampet kena air. Ini coba saya sikat ya, nanti debit airnya akan membesar. Tapi kecil lagi karena kotorannya kesedot lagi. Jadi kesalahan pertama, kolamnya udah bagus, tebingnya udah bagus, mesinnya juga udah bagus. Kesalahan pertama itu ini posisi paralon terlalu dekat ke dasar, jadi semakin memudahkan kotoran untuk masuk ke dasar kolam. Paralonnya cuma saya lihat jaraknya paling nggak sampai 5 cm. Yang kedua, posisi paralon penyedot air ini tidak ada chamber, jadi air yang disedot itu merupakan air yang kotor. Harusnya air yang kotor itu disaring ke chamber pertama, saring lagi ke chamber kedua, saring lagi ke chamber ketiga. Jadi posisi paralon posisinya ada di chamber yang airnya bersih, tidak ada kotoran. Kalau kita lihat di jas Jepang 1 itu ada proses penyaringan air 12 tahap. Kita di sini nggak perlu, cukup 3 tahap aja sampai air tersebut bersih. Jadi yang disedot kotorannya nggak ada, lumpurnya nggak ada, pasirnya nggak ada, lumpurnya nggak ada. Ini lumpur, lumut, sisa daun yang keringin semua. Jadi paralonnya tidak dilindungi, hanya dilindungi saringan biasa. Ya percuma akan gini terus. Saya bersihkan, debit airnya besar. Beberapa menit kemudian, nggak sampai setengah jam, mampet lagi. Terus akan seperti itu. Ini masukan untuk kolam yang ada di kampus ini, alangkah baiknya dibuat chamber. Contoh kayak di Candi Agung